Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Wa qala fi hadisil ukhra, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Al-hadis. Pertama-tama ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayahnya sehingga pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringi salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umat yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di hari ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah Masjid Ar-Rahmah ya. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin perkenalan, nama saya Asep Suryana ya. Mungkin kalau dari namanya nggak asing, orang Jawa ya. Jawa Barat, paling barat saya. Satu masih sama lah, orang Kulon istilahnya. Saya orang Lebak, orang Rangkas Bitung. Tapi sekarang tinggal di Jakarta di Kebayoran Lama. Jadi alhamdulillah nggak jauh dari sini. Insya Allah saya dari Kauni Quran. Insya Allah pagi hari ini akan sharing, berbagi, akan belajar bareng bagaimana cara ngafal Quran. Jadi sekarang kita akselerasi, bukan bagaimana cara baca Quran, tapi kita langsung ngafal Quran. Ngafal Quran ini insya Allah mudah, bahkan tagline kita semudah tersenyum. Jadi insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan belajar ngafalin Quran nih. Dan yang pertama insya Allah nih bapak-bapak yang hadir di sini, kita yang pertama pastinya hafal ayatnya, insya Allah. Yang kedua tahu artinya, maknanya. Yang ketiga insya Allah kita belajar langsung makhraj tajwidnya. Yang keempat kita langsung tahu juga nomor ayat yang kita hafalkan. Yang kelima biasanya kita langsung bisa menuliskannya tuh. Dan yang terakhir insya Allah nih pulang dari masjid, insya Allah pulang ke rumah bisa mengajarkan ke anak cucunya. Kira-kira siap setelah pulang dari sini ngajarin ke anak cucunya, siap? Insya Allah ya, bekal subuh hari ini kita ngafal Quran langsung kita ajarkan kepada anak cucu kita di rumah. Dan alhamdulillah nama metode kita adalah metode Kauni, namanya metode Kauni. Alhamdulillah ditemukan sama guru kami Ustadz Bobby Heribowo Al-LC, beliau alumni Mesir, dan alhamdulillah saya langsung dididik sama beliau. Dan insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bareng ya. Dan alhamdulillah metode ini sudah ditemukan dari tahun 2012. Jadi sekarang sudah diterapkan nih di 37 pesantren tahfidz di seluruh Indonesia. Ada 516 rumah Quran di tempat, sekarang sudah dipakai di 24 negara. Dan yang ngafal Qurannya secara online bahkan nih ada 56.000 yang sedang ngafal Quran dengan metode ini. Anda penasaran kayak gimana? Nanti langsung kita praktekkan. Jadi tadi ya insya Allah kita akan ngafal Qurannya, bukan hanya hafal ayatnya tapi tahu artinya. Langsung saja. Jadi ngafal Quran dengan metode Kauni ini ada dua syaratnya ya. Kita nggak panjang-panjang teori, kita lebih banyak praktek insya Allah ya. Ngafal Quran dengan metode Kauni syaratnya ada berapa?
2. Nih kayaknya masih pada ngantuk kali ya, jawab salamnya 2 katanya. Coba biar nggak tegang, karena syarat ngafal Quran dengan metode kawan ini nggak boleh tegang Bapak Ibu, harus rileks, harus santai. Maka saya minta nih biar nggak tegang kita peregangan dulu, boleh? Nah biar nggak tegang boleh angkat tangannya, biar nggak stres juga angkat tangannya ke atas seperti ini. Relaksasi kepalanya, pundaknya, otot-ototnya rileks ya. Mungkin tadi di perjalanan naik motor pegel atau mungkin apa ya, sekarang relaksasi dulu. Tangannya ke atas, rilekskan lehernya, kemudian boleh ke depan. Tangannya ke depan, relaksasi ya, rileks, santai. Sudah rileks belum? Nih, nggak ada yang jawab ya. Ciri-ciri orang stres biasanya pada nggak jawab nih ya. Nah, udah rileks belum? Nah, baru ya. Oke, sekarang ditepuk tangannya gini. Oke, sudah ya. Taruh jempolnya di bawah, jempolnya semuanya di bawah, kemudian satuin jempol ketemu jempol. Coba satukan jempol ketemu jempol, udah. Kemudian kita balikan dalam hitungan, kita balik ke atas. 1, 2, 3. Jempolnya di atas. Bisa? Nah, oke ya. Ada yang nggak bisa nih kayaknya. Belum, berarti belum rileks. Sekali lagi angkat tangannya, sekali lagi ke atas. Nah, relaksasi, kemudian ke depan. Kemudian silangkan tangannya seperti ini. Taruh di hidung. Silangkan taruh di hidung. Taruh di hidung silakan. Taruh di hidung, ayo. Dalam hitungan ketiga tarik 1, 2, 3. Nah, saya bisa lihat nih mana yang cepat ngafal Quran, mana yang lambat. Nah, alhamdulillah udah bisa nih. Jadi jangan dilepas, tetap posisinya ya. Oke, baik. Sudah rileks sudah? Oke, alhamdulillah ya. Kita langsung ke syarat yang pertama. Syarat yang pertama kita ngafal Qurannya dengan suara lantang. Suara apa? Jadi nanti saya minta di masjid ini jamaah nggak ada yang ngantuk, semuanya keluarkan suaranya. Jadi secara talaki nanti saya bacain, saya bacakan, Bapak Ibu ikutin. Cuman gitu doang. Jadi kita belajarnya nyunah ala Rasulullah. Rasulullah dulu menerima wahyu pertama kali di mana? Ada yang tahu? Di Gua Hiro. Di mana Gua Hiro? Di Mekah ya. Di Jabal Nur di Mekah ya. Pertama kali menerima wahyu di Jabal Nur. Surat apa, ada yang tahu? Surat apa? Al-Baqarah. Al-Alaq, betul ya. Ayat berapa sampai berapa? 1 sampai 5. Saya pengen tes sahabat ya. Mudah-mudahan pada hafal nih. Coba baca basmalah, kita baca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siap? Oke. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekarang artinya bareng-bareng. 1, 2, 3. Terus ya, makin suaranya nggak ada nih ya. Nih kadang kita udah hafal nih, tapi kalau ditanya artinya nih nggak tahu. Bacalah doang, bacalah kompak tuh. Selebihnya sepi. Jadi ini kadang kita hafal ayat tapi nggak tahu makna. Nah insya Allah kita ngafalnya nggak cuma hafal ayatnya, pagi ini tahu artinya. Jadi wahyu pertama nih, balik lagi, Rasulullah menerima wahyu dari siapa? Dari Allah melalui pelantara siapa? Malaikat Jibril. Dulu nerima wahyu itu bukan disodorkan Quran nih, baca satu Quran full, enggak. Tapi apa? Cuman bertahap. Ya 5 ayat dulu tuh. Jadi malaikat Jibril bacain tuh talaki. Ya Rasul, Iqra. Kata Rasul apa? Ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Iqra ma ana biqari. Sampai 3 kali menggigil Rasulullah, dipeluk, kemudian dibacain tuh ayat 1 sampai 5 yang tadi kita baca. Berarti di sini menariknya, Rasul nerima wahyu itu bukan dengan tulisan, tapi dengan lisan.
Jadi kita insya Allah ngafalnya nyunah ala Rasulullah ya. Begitupun Rasulullah ke para sahabat, Rasul bacain, sahabat ikutin. Hatta sampai meninggalnya Rasulullah nggak bisa baca tulis, para sahabat pun sama. Maka Al-Quran itu disusun sudah masa Khalifah Utsman ya, itu sudah masa khalifah, penyusunan mushaf ditulis tuh. Dari Rasulullahnya nggak ada, bahkan sampai meninggalnya itu sahabat cuman terhitung dalam riwayat ada 60 sampai 70 sahabat yang bisa baca tulis dari sekian ribu sahabat Rasul. Jadi menariknya insya Allah kita ngafalnya nyunar Rasulullah langsung talaki ya. Kata Allah, sanuqri'uka falatansa, akan aku bacakan kepada kamu falatansa, maka kamu tidak akan lupa. Nah ya, sekarang saya pengen tes suaranya kalau sudah lantang apa belum. Kalau saya bilang menghafal Quran, angkat tangannya yang tinggi tinju ke atas, bilang mudah. Kita tes suaranya. Menghafal Al-Quran, masih ada yang bengong nih kayaknya ya. Menghafal Al-Quran, angkat tangannya gini. Menghafal Al-Quran. Oke, kalau saya bilang semudah, bilang kayak gini ya. Tersenyum. Oke, semudah. Saya sudah keliling berbagai kota di Indonesia, baru kali ini nemuin jamaah yang susah senyum. Senyum ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, senyum. Mudah senyum itu ya. Coba kita ulang sekali lagi. Menghafal Quran semudah. Oke, mantap. Syarat yang pertama sudah lolos ya. Syarat pertama suara lantang, insya Allah sudah pada lantang. Yang kedua, kita masuk syarat yang kedua. Syaratnya adalah dengan gerakan tangan. Dengan apa? Ustaz, kok ngafalnya dengan gerakan tangan? Bid'ah tuh, ada dalilnya enggak? Oh, saya sering tuh digituin. Nah, jadi ngafal Quran dengan gerakan tangan, mana dalilnya? Ya, dalilnya ada nih Bapak Ibu di dalam surat Yasin ayat 65. Kalau hafal ikutin ya, saya bacain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kayaknya pada hafal. Coba ulang bareng-bareng ya. Al-yawma, 1 2 3. Al-yawma afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya bareng-bareng 1 2 3. Terus apa lagi? Nah, ini dari 83 ayat surat Yasin, padahal ini setiap pekan sekali biasanya dibaca, betul? Ini saya tanya 1 ayat doang artinya pada nggak tahu ya. Masya Allah. Maka ternyata alhamdulillah Allah tunjukkan pagi ini kita ternyata suruh tahu, biar tahu ayatnya artinya ya. Ini 1 ayat doang nih. Al-yauma nakhtimu, ayat 65 surat Yasin. Kata Allah, al-yauma nakhtimu, pada hari itu nakhtimu, dikunci. Apa yang dikunci? Afwahihim, mulut-mulut mereka. Yang biasanya mulut bisa bicara, bisa ngomong, dikunci nanti di akhirat Bapak Ibu. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka. Yang berkata bukan mulut tapi nih tangan kita akan bicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksi kepada kami arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Nih Bapak Ibu, Allah pengen ngasih tahu sama kita, ada ternyata yang bisa menyimpan memori yang sangat lama. HP kayaknya bukan, ini kelindes mobil kena air mati. Tapi Allah ngasih tahu nih, tangan kita bisa menyimpan memori yang sangat lama. Percaya atau tidak, saya izin ya, pengen nanya, Bapak Ibu tahu hafal lagu Topi Saya Bundar? Hafal? Masih hafal liriknya? Masih? Hafal gerakannya masih? Boleh saya izin pagi ini, biar bener enggak nih tangan kita bisa menyimpan memori? Boleh saya minta izin kita nyanyiin lagi Topi Saya Bundar, membuktikan bahwa otak kita tuh bisa menyimpan atau enggak?
Ya, coba kita bareng-bareng nyanyiin lagi ya, topi saya bundar ya, dengan gerakannya. Boleh ya? 1, 2, 3. Topi saya. Oke, bisa ya, keren. Ulang sekali lagi. Ulang ya, 1, 2, 3. Topi saya bundar. Bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi. Dari TK mana bapak-bapak? Ya, saya tanya, lagu ini tahun lalu di Murojaah nggak? Di Murojaah? Rajin banget Murojaah lagu tiap tahun ya. Masya Allah. Oke, kalau nggak ada yang Murojaah tahun lalu, kapan awal kali ngafal lagu ini? Tahun 2000 ya. Sekarang 2023, 20 tahun lalu. Ini yang masih muda, nih yang udah tua-tua masih hafal juga. Mungkin 40 tahun lalu, 50 tahun yang lalu. Alhamdulillah masih hafal, topi kayak gini, saya kayak gini, bundar kayak gini. Rahasianya ternyata ada 2. Yang pertama adalah hati kita senang, betul? Kalau ngafal lagu kita senang hatinya, betul? Ada nggak lagu topi saya bundar pada nangis, lagi nangis? Nggak ada, semuanya hatinya riang, gembira, senang. Maka kalau hati kita senang, limbik sistem terbuka, informasi mudah masuk, otak menjadi kuat. Hati senang, limbik sistem terbuka, informasi mudah masuk, otak menjadi kuat. Kuncinya senang dulu. Maka ngafal Quran dengan metode kauni harus senang, senyum ya. Yang kedua rahasianya tangan kita ternyata bisa menyimpan memori. Tadi bundar kayak gini, bisa visualisasikan hafalan kita. Oke ya. Jadi syaratnya sudah lengkap. Yang pertama suara lantang, yang kedua dengan apa? Gerakan gerakan tangan. Gak boleh ada yang malas gerakin tangan. Ini jadi saksi nih, hati-hati ya. Hari Sabtu pagi hari pada subuh tangan kita dipakai buat ngafal Quran ternyata. Nih akan ngomong tangan kita. Sayang banget kalau nggak digerakin ya. Oke, baik lagi. Yang pertama syaratnya harus suaranya Yang kedua dengan gerakan tangan. Saya pengen cek suaranya sekali lagi. Menghafal Quran? Kurang kompak. Menghafal Quran? Semudah? Oke, sudah siap menghafal Quran? Siap? Kalau saya bilang are you ready, bapak ibu bilang ready, kayak orang Jawa ya, medok gitu. Oke, are you ready? Wah kurang medok. Are you ready? Kalau saya bilang cok gali gacok, bilang kayak gini cocok gitu ya. Cok gali gacok. Are you ready? Menghafal Quran? Semudah? Siapa di sini yang kalau baca Quran masih salah panjang pendeknya ada? Siapa di sini kalau baca Quran masih salah makhraj tajwidnya ada? Siapa di sini yang belum hafal surat Ar-Rahman, surat populer, angkat tangan? Yang nggak angkat tangan berarti hafal, nanti saya tes ya. Oke. Siapa di sini yang belum hafal surat Ar-Rahman beserta artinya, angkat tangan? Oh, mama tambah banyak ya. Insya Allah kita ngafalin pagi hari ini surat Ar-Rahman. Siap? Ya, ngafal surat Ar-Rahman. Kita ngafalnya nggak dari ayat pertama, terlalu mudah. Kita dari pertengahan. Oke, sekarang kita boleh langsung praktek ya. Ngafal Quran surat Ar-Rahman. Baca ta'awudz basmalah bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ayat 14. Ya, ayat 4. Apa yang saya katakan ikutin, apa yang saya gerakan ikutin, syaratnya. Kita mulai. Khalaqa, silakan. Khalaqa al-insana min salsalin kal fakhar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Bisa? Insyaallah langsung pada bisa ya. Nah, pintar-pintar di sini ya. Nah, biasanya artinya mau susah nih. Jadi kita bedah satu-satu. Ikutin ya. Khalaqa. Kha ya, kha. Khalaqa
khalaqa, dia telah menciptakan, khalaqa, dia telah menciptakan, al-insana, al-insana, manusia, khalaqal insana, khalaqa, dia telah menciptakan, al-insana, manusia, min salsalin, min salsalin, dari tanah kering, kayak megang tanah ya, min salsalin, dari tanah kering, kal fakhor, kal fakhor, seperti tembikar. Tembikar tahu? Dari tanah liat ya. Kal fakhor, seperti tembikar, min salsalin, dari tanah kering, kal fakhor, seperti tembikar. Kita ulang sekali lagi. Khalaqa, khalaqa, artinya apa? Dia telah menciptakan. Al-insana, manusia, min salsalin, dari tanah kering, kal fakhor, seperti tembikar. Bapak Ibu, saya ulang satu ayat full, perhatikan. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor. 1, 2, 3. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor. Sekali lagi. Min salsalin kal fakhor. Lebih kencang lagi. Min salsalin kal fakhor. Coba terakhir paling kencang. 1, 2, 3. Khalaqal insana min salsalin. Khalaqa artinya apa? Al-insana min salsalin kal fakhor. Seperti apa? Bahasa Arabnya manusia apa tadi? Bahasa Arabnya dia telah menciptakan. Bahasa Arabnya dari tanah kering. Bahasa Arabnya seperti tembikar. Sekali lagi kita ulang. 1, 2, 3. Khalaqal insana min salsalin kal fakhor. Ayat berapa ini? Ngetin ya, ayat 4 bel. Kita masuk ayat 15 ya. Wa khalaqa, wa khalaqa, dan artinya sudah. Nah, udah belum pada ngopi nih. Artinya sudah. Ayat tadi 14 apa? Khalaqa artinya apa? Dia telah menciptakan. Maksudnya dan artinya sudah di ayat 14. Dan artinya dia telah menciptakan. Khalaqa tuh, kalau khalaqa artinya menciptakan. Oke, siap ya? Ulangi. Wa khalaqa, wa khalaqa, dan dia telah menciptakan al-jannah, jin. Jadi kalau kita lihat di kartun-kartun jin biasanya ada tanduknya ya.
Oke. Al-jannah jin mim marijin dari nyala, kayak nyetrekin kompor gas, trek gitu ya. Mim marijin dari nyala, min nar api neraka, mim marijim min nar. Kita ulang dari awal. Wa khalaqa dan dia telah menciptakan al-jannah jin mim marijin dari nyala, min nar api neraka, mim marijim min nar. Kalau mim marijin ketemu mim marijin ketemu mim marijim. Idgham ya. Saya ulang satu ayat full ya, perhatikan. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. 1 2 3. Janna mim marijim min nar. Sekali lagi. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Lebih kencang lagi. 1 2 3. Na mim marijim min nar. Terakhir sekali lagi. Wa khalaqa. 1 2 3. Mim marijim min nar. Ayat berapa ini? Arti dari al-jannah apa artinya? Mim marijin artinya apa? Darinya minar, api neraka. Kemudian al-insana tadi apa? Al-insana artinya apa? Oke, kemudian min solsolin artinya apa tadi? Dari tanah. Oke, sekarang kita ulang lagi ayat 15-nya. Wa khalaqa. 1 2 3. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Kita ulang dari ayat 14. Khalaqal insana. 1 2 3. Khalaqal min salsalin kal fakhar. Ayat 15. Wa khalaqa janna mim marijim. Oke, menghafal Quran semudah insyaallah ya. 2 ayat baru 5 menit, 2 ayat. Alhamdulillah. Coba saya kasih lagi tambah ayat 16. Ya, ikutin ya. Fabi ayyi. Tangannya kayak gini. Fabi ayyi. Fabi ayyi. Alai. Alai. Fabi ayyi alai. Fabi ayyi. Maka yang manakah? Jadi tanda tanya. Fabi ayyi. Maka yang manakah? Alai. Nikmat-nikmat Rabbikuma. Rabbikuma Tuhanmu. Lihat ke atas. Rabbikuma
Tuhanmu, tukadziban, tukadziban, yang kamu dustakan. Mulut biasanya berdusta gini ya, tukadziban, yang kamu dustakan. Ulang saya lagi, fabi ayyi, maka yang manakah, alai, nikmat-nikmat, rabbikuma, Tuhanmu, tukadziban, yang kamu dustakan. Saya ulang satu ayat full. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. 1, 2, 3. Rabbikuma tukadziban. Sekali lagi. Lebih kencang. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Fabi ayyi, yang manakah, alai, nikmat-nikmat. Oke, saya tanya ke jamaah sekalian, fabi ayyi ala di dalam surat Ar-Rahman ini ada berapa ayat? Berapa kali diulang-ulang? Berapa? Ada yang bilang 35. Kelebihan berapa? 31. Jumlah ayat surat Ar-Rahman ada 78. 78 dikurangi 31 berapa? Jadi hampir setengahnya. Kita ngafal fabi ayyi ala barusan, ternyata hampir setengah surat Ar-Rahman sudah kita hafalkan. Alhamdulillah. Maka kata Allah, betul, walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk kalian hafal. Fahal mim mudzakir, mengapa tidak kalian mau menghafalkannya? Gitu. Jadi Ar-Rahman aja nih Allah ulang fabi ayyi ala sampai 31 kali. Berarti Allah mudahkan. Oke ya. Coba kita ulang lagi fabi ayyi ala bareng-bareng. 1, 2, 3. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ayat 13. Ayat 13 sama kayak ayat 16. Coba ya. 13 bareng-bareng fabi ayyi ala lagi. 1, 2, 3. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi 13, 14, 15, 6. Sekarang kita ulang 4 ayat dari fabi ayyi ala. 13, 14, 15, 16. Kita mulai. 1, 2, 3. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ayat 14. Khalaqal insana min kal fakhar. 15. Janna mim marijim. 16. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Oke, menghafal Al-Quran semudah nih. Saya lihat nampaknya masih ada yang ragu-ragu ngafal Qurannya, karena kayaknya masih pakai otaknya ngafalnya. Jadi jangan pakai otak, pakai hati. Bukti kalau otak itu biasanya membingungkan, merumitkan. Apa contohnya? Kalau saya bilang gini, kalau saya bilang gajah biasanya apa? Besar ya. Coba gajah gimana? Gajah? Kalau saya bilang semut, kecil. Nah sekarang kita balik, otak kita merepotkan atau tidak? Kalau saya bilang gajah, bilang kayak gini, jangan mikir-mikir, besar, gitu ya. Semut, kecil. Coba yang kompak, gajah. Yang kencang, gajah. Semut. Kalau kecil gini ya, gede. Kalau besar gini peragaannya. Ulangi, gajah. Baru deh ya. Semut. Semut. Gajah. Oke, sekarang saya tambah bobotnya.
Kalau saya bilang ular, biasanya kan gini, panjang. Sekarang kita rubah. Kalau saya bilang ular, gini, panjang. Gak usah banyak mikir ya, panjang, tapi tangannya pendek. Kalau saya bilang ulat, pendek. Kalau saya ulat kan pendek, tapi ini dibalik, pendek. Gak usah banyak mikir, oke? Kalau ular, panjang. Ulat, pendek. Ulat, pendek. Oke, siap ya? Tambah bobotnya 2. Oke, gajah. Gajah panjang gimana nih? Baru ditambah 2 udah acak-acakan ya. Nah, oke, ingetin ya. Gajah gimana gajah? Ular. Ular pendek, panjang gini, betul ya. Ular panjang. Kalau saya bilang semut. Semut. Ulat. Pendek gitu. Ulat. Gajah. Oke ya, ini ketahuan nih ya. Kalau itulah membingungkan kalau pakai otak. Insyaallah ya. Coba nih sekali lagi kita ulang ya. Sekali lagi kita ulang ya. Ayat 13, 14, 15, 16. Relax, santai, gak usah banyak ini mikir, langsung kita ulang ayat 13. 1, 2, 3. Rabbikuma tukadziban. Ayat 14. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. 15. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. 16. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini saya ajarin ayat-ayat yang panjangnya. Kalau di ayat pertama lebih mudah lagi. Coba ya kita tombak ayat pertama ya. Ayat 1 diingetin, ikutin saya. Ar-Rahman. Silakan. Satu kata doang, gampang. Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih. Ayat 2 ikutin. Ikutin ayatnya. Ayat 2. Ayat 2. Allamal Qur'an. Ulangi ayat pertama. Ar-Rahman. Yang Maha Pengasih. Allamal Qur'an. Allama. Yang mengajarkan. Al-Qur'an. Al-Qur'an. Allamal Qur'an. Yang mengajarkan Al-Qur'an. Kayak ngajarin ya, kayak ngajar gini. Oke. Allamal Qur'an. Yang mengajarkan Al-Qur'an. Ayat 1, 2. Ayat 3. Ayat 3. Khalaqal insan. Cuma 2 kata kalau di ayat 3. Ayat 14 panjang, ya enggak? Ini cuma 2 kata doang. Khalaqal insan, ayat 3 cukup. Khalaqal insan. Khalaqa artinya sudah. Nah, masih ada lagi nih yang kecoh ya. Khalaqa udah di ayat 14 dan 15. Khalaqa artinya apa? Yang telah menciptakan. Al-insan. Coba kita ulang ayat 1, 2, 3. Ayat pertama 1, 2, 3. Ar-Rah. Ayat 2. Allamal Qur'an. Ayat 3. Ayat 16. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Ayat 3. Khalaqal insan. Ayat 1. Ayat 2. Ayat 3.
ayat 14 insana min sad kal fakhar. Masya Allah. Bisa? Menghafal Al-Quran? Wah, kurang kompak. Menghafal Al-Quran? Semudah? Kira-kira nih, mau nggak keluarganya, semua anggota keluarga kita jadi ahlul Quran, ngafal Quran? Mau? Ya asik kayaknya ya, tiap subuh kita murojaah di rumah dengan istri, dengan anak gitu, Masya Allah. Coba kita insya Allah nih, kita bikin miniatur halakoh Quran. Jadi saya minta bapak-bapak sekalian berhadap-hadapan cari pasangannya. Insya Allah cara ini juga akan melekatkan kita biar hafalannya kuat sampai rumah nggak lepas. Boleh silakan cari pasangannya, minta izin berpasang-pasangan dan salaman. Ayo, silakan tentukan dulu pasangannya, cari pasangannya. Ayo, cari pasangannya ya. Hadap-hadapan boleh berhadap-hadapan, berhadap-hadapan. Cari pasangannya, yang nggak pasangannya boleh dibantu ya. Oke, cari pasangannya. Sekarang sweet, tentuin menang yang menang dan yang kalah. Yang menang dan yang kalah. Silakan 1, 2, 3 tentuin yang menang dan yang kalah. Udah? Yang menang ada, angkat tangan yang menang mana? Yang menang, oke. Sekarang tugas yang menang simak bacaan yang kalah. Yang kalah bacain dari ayat 1, 2, 3, 13, 14, 15, 16. Yang menang cuman simak tugasnya. Kalau salah benerin, hei salah gitu ya. Siap ya? Oke, yang kalah yang baca dengan gerakannya, ayatnya dan gerakannya, artinya nanti nyusul. Oke ya, silakan. Kita baca dari basmalah dulu. 1, 2, 3. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 13, ayat 14, ayat 15, Minar, ayat 16, Fabi ai. Oke, sekarang nih yang menang belum tentu bisa juga ya. Gantian, yang menang yang baca, yang kalah yang simak. Silakan. Ulang, yang menang yang baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 13, Ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat 14, Khalaqal insana min shal. Ayat 15, Janna mim marijim min nar. Ayat 16, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekarang masih deket-deketan, jangan jauh-jauh, deketan. Salaman. Lebih dekat lagi, jangan jauh-jauh. Salaman, cuman salamannya agak direnggangkan, nggak nempel. Kita masih lanjut ya. Salaman coba, jangan nempel tapi salamannya. Nah, deketin. Oke, sekarang berikutnya yang menang saya kasih nama, yang sweet tadi menang saya kasih nama Umar. Siapa? Yang kalah saya kasih nama Usman. Siapa? Usman. Oke ya, yang kalah saya kasih nama Usman, yang menang kasih nama Umar. Kalau saya bilang Umar sigap langsung tangkap tangan Usman. Usman menghindar.
Kalau saya bilang Utsman, Utsman tangkap tangan Umar, Umar menghindar. Oke, fokus ya, ini fokus, ngetes fokusnya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Utsman. Nah, bisa ya, paham ya? Ngerti ya? Oke, kita mulai ya. Perhatikan, kalau saya bilang Utsman berarti Utsman tangkap tangan Umar, langsung sigap. Umar menghindar yang jauh. Kita mulai. Perhatikan kata-katanya, fokus ya. Ini ngelatih fokusnya. 1, 2. Umar. Oke. Lanjut. Belum fokus nih. Lanjut. 3, 4. Belum. 5. Umar. Oke, lanjut ya. Ayo. Yang gak ketangkap biar tangkap. 6, 7, 8. Utsman. Ini malah menghindar semua malah. Coba lanjut. 9, 10. Ali. Oh, nggak ada Ali ya, nggak ada Mas Ali. Oke, 11, 12. Usai. Usai, maksudnya usai. Udah. Oke, sekarang menghadap sini lagi boleh? Baik. Coba, Masya Allah ya. Menarik nih, asik ya kita ngafal Quran dengan keluarga halakoh seperti ini. Baik, alhamdulillah ini gak kerasa kita sudah di penghujung. Terakhir, nih Masya Allah kita tadi ngafalin Quran surat Ar-Rahman 1, 2, 3. Terus berapa lagi? 13, 14, 15. 5 ayat tambah 31. Berapa tuh? 36 Pagi hari ini kita sudah menghafalkan setengah surat Ar-Rahman. Alhamdulillah, nggak kerasa. Punya bekal, punya oleh-oleh buat ke rumah ngajarin ke anaknya. Siap? Insyaallah ya. Kalau saya tanya di sini, siapa di sini yang pengen jadi ahlul Quran? Ada angkat tangan bilang saya. Siapa di sini yang pengen hafal Quran bilang saya. Siapa di sini yang pengen anak istrinya jadi penghafal Quran bilang saya. Siapa di sini yang pengen keluarganya semua jadi ahlul Quran bilang saya. Dan siapa yang pengen masuk surga berkat syafaat Al-Quran dengan saya. Ya Allah, saksikan pagi hari ini kami yang hadir di masjid yang mulia ini, jadikan kami ahlul Quran ya Allah. Jadikan kami keluarga Al-Quran ya Allah. Jadikan anak-anak cucu kami cinta Al-Quran ya Allah. Dan berikan kami syafaat di akhirat berkat syafaat Al-Quran ya Allah. Amin ya Rabbal. Maka ketika dengan syafaat Al-Quran, saya ingat salah satu hadis Rasul bahwa nanti ketika di akhirat ya, nih, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ternyata nanti kita di akhirat kita akan meninggalkan saudara-saudara kita. Wa ummihi wa abi, katanya. Anak meninggalkan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Begitupun orang tua akan meninggalkan siapa? Anak dan istri. Ayah meninggalkan anak istrinya. Padahal di dunia dulu sering bareng-bareng keluarga. Anaknya bilang, ayah kita sering bareng-bareng, kok sekarang ayah pengen masing-masing sendiri. Tanya bilang, nah ayah pun ngurus diri ayah sendiri susah. Kita urus diri kita masing-masing. Saking gemuruhnya hari kiamat nanti, maka ada satu yang dengan santai kata Allah, Iqra wartaki kama yuratilu fid dunya fa inna manzilataka fil akhirah inda akhir ayat taqrauha. Iqra, bacalah sebagaimana kau baca Quran di dunia. Nanti di akhirat tuh nggak ada Quran Pak, Android itu nggak ada. Tapi yang diandalkan apa? Hafalan kita. Maka alangkah mulianya yang punya anak hafal Quran. Nanti datang tuh, ambil orang tuanya. Silakan panggil orang tuamu nak. Cari ayahmu, cari ibumu, berikan dia syafaat Al-Quran, masukkan dia ke surga. Kira-kira mau nggak seperti itu? Kita diambil sama anak kita, anak cucu kita, masuk surga bareng, mau? Nah Masya Allah, maka ketika seperti ini syafaat Al-Quran itu benar-benar ada. Saya ingat
Salah satu kisah, saya di Jakarta itu ngajar tahanan penjara di Pondok Bambu, lembaga pemasyarakatan lapas dan rutan. Salah satu jamaah kita tuh yang terkenal ada tuh Angelina Sondak ya. Nah itu kita ajarin tuh dengan metode kauni ini. Nah artis-artis banyak, saya setiap hari ngajar tuh keluar masuk tuh banyak ya. Ada salah satu jamaah nih menariknya. Salah satu jamaah ibu-ibu orang Sumatera nikah sama orang Afrika, masuk penjara 2013. Dia baru cerita ke saya, Ustaz, saya masuk ke sini 2013. Saya bilang, "Apa Bu? Mohon maaf banget saya nanya kasusnya apa." Ternyata dia terjerat jaringan narkoba sama suaminya internasional. Maka di situ dia divonis hukuman mati. Ada 7 orang yang divonis mati di lapas tuh. Salah satunya dia. Bilang ke saya, dia itu orangnya ahli ini ya, qiraat. Kalau juara-juara MTQ di Sumatera dia juara tuh, orang Padang. Indo kalau acara-acara di situ dia yang qori tuh. Nah dia bilang saya, Ustaz, saya 2013 masuk, saya frustasi, saya dihukum mati gitu. Katanya Allah tuh ada ngabulkan doa hamba-hambanya, tapi saya kok tetap dihukum mati. Sampai 2017 tuh dia mencari Tuhan tuh bener-bener. Kalau di penjara tuh memang orang-orang yang sedang mencari Tuhan semuanya. Akhirnya dia memutuskan 2017 pindah agama ke Kristen dia. Sayang sekali, ini pada petugas-petugas di sana menyayangkan. Kok pindah? Dia nggak pernah cerita, baru cerita ke saya. Dia nggak pernah bilang. Pindah agama 2017. Karena tadi Allah mana kata dia. Dia nyari tuh. Nah menariknya si ibu ini punya anak di sana yang masih sekolah dan sedang belajar ngafal Quran. Si anaknya ini satu laki-laki, sekarang masuk SMP. Nah si anak ini kan sering dikasih waktu tuh kalau narapidana untuk nelpon keluarga, sepekan sekali atau sebulan sekali. Maka ketika ada kesempatan itu dia nelpon tuh anaknya. Nah gimana kabarnya? Alhamdulillah mah, adik sehat. Gimana sekolahnya, gimana hafal Qurannya, gimana mondoknya? Alhamdulillah mah, adik sekarang sudah hafal nih surat An-Naba katanya. Coba mama pengen dengar. Bacain tuh, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Setiap kali nelpon anaknya bacain hafalan barunya. Dan ibunya selalu nangis tuh. Saya masuk Kristen, anaknya sedang hafal Quran kata dia. Tuh. Setiap kali nelpon kayak gitu terus. Tiap pekan nelpon hafalan baru storyin ke ibunya. Saking Masya Allah dia nangis. Kenapa? Saya masuk Kristen beda agama kok anak saya ngafal Quran. Tapi ketika hadis tadi kita lihat firman Allah, anak bisa memberikan syafaat ke orang tuanya. Ternyata nih Allah nggak ridho sebelum dieksekusi mati. Si ibu ini tahun 2022 kemarin Allah berikan hidayah kembali. Allah berikan hidayah, dia masuk Islam lagi. Berkat apa? Saya yakin nih, kayak bilang Bu, nih berkat syafaat anak ibu yang sedang hafal Quran. Gak mau nanti di akhirat ngasih syafaat ke orang tuanya, tapi orang tuanya beda agama, kan gak bisa. Maka si anak ini kan akan dieksekusi. Sebelum dieksekusi dia juga udah ridho sekarang. Ibu, saya bilang ibu beruntung, ibu sudah tahu jadwal matinya kapan, jamnya tahu, detiknya tahu, harinya tahu. Persiapan dari sekarang, bekal, udah ridho, udah ikhlas dan menjalani hidup dengan biasa gitu ya. Anaknya pun Masya Allah sudah ngafal Quran terus menerus. Dan ternyata ini bukti nyata real, anak bisa memberikan syafaat ke orang tuanya. Ini buktinya si anak ini, ibunya bisa balik lagi dapat hidayah berkat si anak ini.